Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahilladzi syarrafana bi khatamin nabiyyin idh kunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhus shadiqul wa'dil amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsira amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramat, para segenap dewan asatidz wa asatidzah, para pembimbing, para pembina, para pendiri Majelis Taklim Hasanah On Air dimanapun beliau berada, apapun aktivitasnya. Al-Mukarram Bapak Ustadz Ali Imron dan Al-Mukarramah Ibu Ustazah Indasah dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan perjuangan beserta pengabdiannya, santriawan, santriawati Hasanah On Air dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya yang senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga segenap tamu undangan dari berbagai jam'iyah, dari Darus Syafa'ah, di Honariyah, Nur Muhammad, SDA, Perempotai, Kadamit, Nurul Ihsan, Rodotus Salam, dan juga Sa'adah atau yang mewakili yang berkenan hadir di Aula Hasanah On Air pada malam hari ini dalam rangka menghadiri bersama Yasin wa Tahlil hajatan Ibu Etik sekeluarga dan Ibu Sringatin sekeluarga, dalam rangka kirim doa untuk para ahli kuburnya dan juga tasyakuran hafalan juz amannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi menapa ingkang dados hajatipun beliau berdua niki, utamanya beliau yang tasyakuran hafalan juz amma. Subhanallah, luar biasa di negeri Formosa yang sibuk dengan pekerjaan, namun Allah berikan hafalan juz amma dengan baik ya. Muga-muga pikantuk barokah saking juz amma atau juz 30. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan melalui Yasin wa Tahlil pada malam hari ini, ahli kubur saking Ibu Etik sekeluarga dan juga ahli kubur saking Ibu Sringatin sekeluarga, mugi-mugi dadosaken sababiyahipun sedaya ahli kubur ingkang kasebat asma-asmanipun dipun ngapura kali Allah, sedaya kelepatan lan mugi dipun tampi dening Allah sedaya amal kesaenane. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga sahibul dakwah minta barokah doanya untuk Edi Nuryanto. Semoga diberi kesehatan, kelancaran dalam bekerja. Ibu Edi yang tambah kontrak semoga diberi kelancaran dan diberi rezeki yang berkah dan barokah. Dan juga keluarga Ibu Eti ada di Indonesia, bil khusus Ibu Sukat dan kedua anak Bu Eti yaitu adik Piotra dan adik Maizahwa. Semoga diberi kesehatan dan dijauhkan dari jin jahat yang sedang mengikutinya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga minta permohonan doa untuk kedua orang tuanya Ibu Bibit dan Bapak Kamto. Semoga diberi kesehatan lahir dan batin, rezeki yang halal barokah. Untuk Pak Gunari mertuanya nggih menika yang sedang sakit, semoga Allah berikan ngapura kelepatane, pun paring ketabahan, kesabaran, dan Allah angkat penyakitnya. Untuk Bapak Ari Setiono, suami dari Ibu Sringatin, semoga diberikan kesehatan lahir batin, rezeki yang barokah. Amin. Juga untuk anak adik Rafa Ringan Setiono, semoga Rigan ya,
Untuk adik Rafa Rigan Setiono, semoga diberikan kesehatan dan menjadi anak yang soleh, amin. Untuk Bu Sringaten yang lagi nambah kontrak, semoga diberi kelancaran, kesehatan, rezeki yang barokah, amin. Juga untuk adiknya Mbak Eni Dwi Lestari, semoga diberi kesehatan, rezeki, barokah, dan segera mendapatkan jodoh ingkang soleh, jodoh ingkang dados imam menuntun beliaunya sampai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita semua yang hadir di Aula Hasanah dalam rangka mengaminkan hajatipun Ibu Sringaten dan juga Ibu Edik sekeluarga. Mugi-mugi dados sababiyahipun menapa ingkang dados hajat kula hajat panjenengan sami ugi hajat donya utawi hajat akhirat. Mugi-mugi tansah dipun ijabah lan dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala nggih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, melalui doa bersama dan hajatan dari beliau berdua, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin bahwa kita masih membahas tentang awaridus saghilah anil ibadah, bahwa awarid atau hal-hal yang menghalangi, yang menyibukkan seseorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah kaitan rezeki, yang bagaimana cara menanggulangi agar urusan rezeki tidak menjadi awaridus saghilah anil ibadah bagi kula panjenengan. Inggih menika bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggih, bertawakal datang Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai alat untuk agar kula panjenengan sedaya dipun paringi ibadah boten kaganggu kanthi urusan rezeki, sehingga rezeki yang semestinya menjadi sesuatu yang menghantarkan kula sampaikan untuk ridhonipun Allah menjadi sebab malah nekakno murka Allah nalika rezeki dadi awaridus saghilah anil ibadah kagem kula panjenengan. Jamaah yang dirahmati Allah, Anda berada apapun aktivitasnya, maka kaitan dengan urusan rezeki niki untuk menanggulangi adalah tawakal, sebagaimana saya ceritakan panjang lebar di malam Jumat kemarin tentang cerita kisah bagaimana burung yang berkicau di hutan sana. Mereka juga berkicau luar biasa tentang ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pelajaran bagi kita semua, ya, yang mampu memberikan pelajaran untuk kula panjenengan bahwa ketika kula sampai bertawakal pada Allah, mengingat Allah, maka Allah tidak akan pernah melupakan kula panjenengan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, maka dengan ini kula panjenengan mengutip, ya, pengalaman bahwa sifatipun para aulia illah, sehingga mereka tidak menjadikan sebuah rezeki menjadi pengaruh awaridus saghilah anil ibadah. Kenapa para aulia illah tetap bisa menanggulangi rezeki mboten ngantos dados urusan sing nyebabno nyungkulno ibadah dhateng Allah? Karena para aulia illah memiliki 3 sifat yang luar biasa kaitan dengan penanggulangan awaridus saghilah yang lain juga. Sampai dipun dawuhaken dening ba'dul hukama bahwa sifatu aulia illahi ta'ala salasu khisalin, bahwa sifat para wali-wali Allah adalah 3 hal. Para wali-wali Allah memiliki 3 pakerti, 3 perilaku yang kesemuanya mampu untuk apa? Mampu untuk dijadikan alat sebagai penghalang awarid-awarid yang masuk pada diri mereka di dalam beribadah kepada Allah. Apa itu sifat yang pertama? As-siqatu billah fi kulli syai'. Para wali Allah niku as-siqatu kumandel kelawan Allah dalam segala sesuatu. Segala sesuatu dipun kumandelaken, dipun pasrahaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Niku kumandel kalian Allah niku mempercayakan
kepada Allah. Urusan apa mawon dipun pasrahaken Allah. Ini yang menjadi sifat mereka. Yang kedua adalah wal faqru ilallah fi kulli syai'. Para wali-wali Allah memiliki sifat yaitu selalu butuh kepada Allah dalam segala hal. Wal faqru ilallahi fi kulli syai'. Membutuhkan kepada Allah dalam setiap segala sesuatu, butuh Allah. Yang ketiga warruju ilallah fi kulli syai', dan kembali kepada Allah di dalam segala hal. Ini yang menjadikan alasan kenapa para wali-wali Allah bisa terselamatkan dari awaridus saghilah anil ibadah yang ada 4. Terutama kaitan dengan rezeki yang disampaikan para ulama bahwa rezeki menjadi penghambat wong ibadah ning gone Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang awam kados kula panjenengan ngeten niki biasanya tersandung urusan rezeki niki di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengkaca pada para aulia ilah ini, as-siqatu billah fi kulli syai'. Para wali-wali Allah sangat sukses di dalam menyikapi sebuah rezeki menjadi sesuatu di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, bukan menjadi sesuatu yang penghalang untuk ibadah kepada Allah, karena para aulia ilah memiliki 3 sifat. Yang pertama as-siqatu billahi fi kulli syai'. Nggih menika kumandele mempercayakan kepada Allah segala hal. Ini kula ora wong iman sing temenan, lek ora wong sing siqatu billah temenan boten saged. Jadi lek pun menyatakan as-siqatu billah kumandel kelawan Allah dalam segala sesuatu, maka tidak ada yang ditakutkan. Makanya qala Abu Muti' li Hatim al-Asam. Abu Muti' niku bertanya pada Hatim al-Asam. Balagoni annaka taqta'ul mafawiza bitawakkul min ghairi zatin. Pak Hatim al-Asam, jenengan niku taqta'u niku dipun maknani napa? Ngambah utawa melewati mafawiza beberapa hutan. Hatim al-Asam niku melewati perjalanan beberapa hutan dengan berbekalkan tawakal, dengan tanpa ada sang yang lain. Bitawakul min ghairi zadin, diemek sangune mek tawakal ning Gusti Allah. Jajal lunga di dalam perjalanannya dia tidak membutuhkan, tidak berbekal apapun kecuali berbekal tawakal pada Allah. Dan ini lek kula sampean melok-melok ngene, mergo urung kuat anggenipun siqatu billah, ya sida kaliren tenan kula jenengan. Makanya Abu Muti niku tangkut kados ngaten menika, nggih. Ala balagoni annaka ta'ai tujawizu al-mafawiza bitawakal, sing liwati. Pak Yai Hatim jenengan niku melewati beberapa hutan yang belantara kayak gitu. Perjalanan jenengan sangune kok tawakal karo Gusti Allah tanpa ada sangu yang lain itu terus pundi ceritane Pak Yai? Kok iso sampean niku lelungan melewati beberapa hutan perjalanan yang jauh mboten berbekal apapun, hanya berbekal tawakal pada Allah. Sehingga qala Hatim menjawab, "Jadi arba'atu asya." Dan saya Mas Muti jare Hatim, saya itu memiliki 4 bekal di dalam perjalanan. Perjalanan saya kemanapun, langkah kaki saya kemanapun, saya memiliki 4 pembekalan. 4 bekal yang saya bawa. Pola Abu Muti bertanya, Mahia, ma'iku oko hiya utawi zadi arba'atu asya. Sangu sekawan niku napa Pak Hatim? Qala aro ad-dunya wal akhirata mamlakatan lillahi ta'ala. Yang pertama, bekalku di dalam perjalanan tidak membawa sesuatu apapun kecuali bertawakal pada Allah ini, karena saya memiliki 4 bekal. Bekal saya mengetahui bahwa dunia dan akhirat ini ada kerajaan Allah. Dunia iki keratone Allah, akhirat ya keratone Allah. Mosok to aku tinggal ning gone keraton, manggon ning gone keraton, mosok ratu ra ngurusi aku. Sampai kados ngaten iki nyuwun sewu, lek mboten
Orang-orang yang memiliki siqatu billah yang kuat tidak mampu mengucapkan hal-hal seperti ini. Tuh, ya ora iso. Mesti kula nganggep mohal ora iso. Masa ora sanggup yo kaliren tenan lho. Sampai muni ngoten kula jenengan ujung-ujunge. Kenapa dia sampai berani perjalanan melewati beberapa hutan dengan tanpa berbekal apapun? Ternyata ternyata Hatim Al-Asam memiliki dua bekal. Yang pertama, bekalnya apa? Saya tahu bahwa dunia dan akhirat ini adalah kerajaan Allah. Nah, saya tinggal di kerajaan Allah, masa Allah tidak mau ngurus saya? Masya Allah, niki wong pun luar biasa. Jadi pun memaknai bahwa seperti yang kita kaji dalam kitab Nurul Dalam, ojo sampai niki meyakini mangan ini wareg mergo mangan. Pirang-pirang wong mangan panggah luwe, tapi pirang-pirang wong boten dahar tapi wareg, cuma dahar sebagai sababiyah. Ono saupo zaman film Mahabharata Pandhawa niku mangan saupo iso wareg nggih boten kurang dalan. Sebab napa wong donya karo akhir kerajaane Gusti Allah dan kita punya raja yang bertanggung jawab daripada raja-raja yang lain. Kenapa kita khawatir? Subhanallah. Ini ketawakalan yang kelas tinggi, sebagaimana para aulia saya katakan di depan, mereka memiliki tiga sifat yang sehingga urusan rezeki sama sekali tidak menjadikan dirinya sebagai penghalang atau tidak menjadikan sebuah awaridus saghilah anil ibadah bagi mereka. Yang pertama, karena untuk mengendalikan sebuah rezeki agar tidak menjadi awarid saghilah, diresepi, harus disiasati dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangu ning ngene iki, aku duwe sangu sing wis gak kena diganggu gugat, ora kena ganggu gugat iki. Ara ad-dunya wal akhirata mamlakatan lillah. Aku mengetahui, aku mengikhtikatkan bahwa dunia dan akhirat adalah kerajaan Allah. Allah yang merajai di dunia ini. Mosok kok Allah iki arep gak ngopeni kula sampeyan. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Lho aku ngerti kok lek donya keratone Allah. Lah mosok aku tinggal ning kerajaan Allah, raja ra ngurusi kawulane, gak mungkin. Wong Allah itu luwih tresna karo kawulane katimbang raja mencintai rakyatnya. Masya Allah, berangkatlah dia ke hutan dengan tanpa berbekal apapun. Allah maringi wareg tapi sonar. Mbuh dalane, mbuh nemu pelem, mbuh nemu apa ning alas, mbuh dalane sebab wareg wong iki urusane Gusti Allah. Ini bekalnya Hatim di dalam perjalanan yang jauh tanpa berbekal apapun kecuali natawakkalu alaih, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangus yang pertama. Yang kedua, bekal saya adalah aral khalqa kullahum abidallah wa iyalahu. Aku mengiktikadkan bahwa makhluk dengan keseluruhannya ini adalah hamba-hamba Allah dan keluarga Allah. Allah menganggap kula sama di bate. Allah itu menganggap kula jenengan sebagai bati Gusti Allah. Mosok eneng bapak duwe anak ora mangan kok lilo ya apa ya mungkin. Saya mengiktikadkan bahwa makhluk dengan keseluruhannya ini orang menungso tok. Ya termasuk kewan barang ki makhluk Allah kabeh. Ini abidallah, hamba-hamba Allah dan keluarga Allah. Dan saya punya keyakinan yang kuat. Ketika saya dijadikan hamba Allah, memiliki tanggung jawab saya sebagai hambanya, tidak mungkin saya dibiarkan saja. Jadi ini saya ngomong setengah-setengah moro macak ngene ya sekali rentenan Bu. Nggih, ora kok salah dawuhipun Hatim Al-Asam mboten. Sing salah wong ijek setengah-setengah tapi macak kaya lampahe Hatim Al-Asam. Yo guling tenan, jungkel tenan. Ini tidak bisa main-main, kaitan hati, tentang hati tidak bisa main-main. Ya, makanya saya tuh punya teman itu sampai Zarah Wali Songo itu sukses niku nggih ngoten niku mboten gadah bekal napa-napa. Hampir kula niku mbiyen melok-melok saya ingin ikut Zarah Wali Songo jenengan.
sing mboten berbekal. Kira-kira kuat ora? Sing aku sing ragu-ragu ya mboten sida. Aku kok lak ya ora kuat aliran tenan lho. Aku ndak wani tenan, Bu. Ya, upama kula pamit karo kiai kula paling ya ora diizini. Sehingga ini yang menjadi saya tidak jadi ikut ziarah melampah atus rencang kula. Dan langsung berdua kula. Melok Kang nek sampean ziarah melampah aku melok. Arep macang gendeng ngono. Aku ora iso niku mboten mampu. Karena napa? Kula masih ragu-ragu, belum punya keyakinan yang kuat bahwa saya akan berjalan menuju Wali 9 bahkan teko Banten kalau perlu itu dengan tanpa bekal apapun. Allah sing dijaga nih. Lek kelasé kaya kula ya sida kaliran tenan nggih. Sik mlaku lah 10 kilo ngono wis kelenger waduh luwe Kang mesti ngoten. Lah lek setengah-setengah aja melok niki sifat para aulia illah sampai duwe keyakinan sing kaya ngene kula urusan rezeki tidak menjadi permasalahan yang besar bagi mereka karena apa? Mereka punya kepercayaan diri yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bekalnya Hatim untuk berangkat perjalanan yang tanpa berbekal apapun. Yang kedua, dia meyakini bahwa makhluk dengan keseluruhannya adalah hamba-hamba Allah, adalah keluarga Allah. Masuk toh, lek bapak ane mangan, anak bapak ane songai mangan, kok anak lagi ngai mangan. Bacut tambah itu mungkin. Dan inilah yang menjadikan kekuatan Hatim perjalanan tanpa zat, perjalanan tanpa bekal apa. Masya Allah. Yang ketiga apa bekalnya? Wa ara al arzaqa wal asbaba kullaha biyadillah azza wa jalla. Aku mengetikadkan bahwa beberapa rezeki dan sebab-sebab keseluruhannya datangnya rezeki ini ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Aku berkeyakinan bahwa rezeki dan sebab-sebab datangnya rezeki ada di genggaman Allah. Lek memang Allah jatah rezeki aku pun toh aku perjalanan ini mbuh dalane engko mesti Allah sebabnya rezeki mesti wong sebab sing nanggung Gusti Allah sebab wong oleh rezeki niki yang memegang Allah ada di genggaman Allah ndak mungkin ndak ditokno kecuali rezeki kula jenengan di genggaman orang yang membenci kita ora metu karena ada dalam genggaman Allah kaitan rezeki dan sebab datangnya rezeki ya mbuh dalane lho Bu ate mbuh dalane ya dipikir paling nggih tenang mbuh dalane mbuh sebabe rezeki niku nggih teko mbuh sebabe mbuh sebabe maka seperti yang kita ceritakan di malam Jumat yang lalu mbuh sebabe rezeki niku teko makanya ada sinten Hasan Basri atau sinten yang sedang makan di pinggir jalan tiba-tiba ada burung yang mengambil makanannya. Wah, kurang ajar burung mengambil makanan saya. Wah, akhirnya dikejar di mana sampai kemana dia bawa makan. Ya Allah, tiba-tiba dia di jurang itu manuk itu nyemplung ning jurang. Nah, setelah sampai di jurang dia tahu, wah, dia hinggap di sana. Setelah itu dia datang, subhanallah ternyata di tempat jurang itu ada orang yang kerampokan yang diikat tangannya, dilempar di jurang, yang memberi makan adalah guru yang bisa mengantarkan makanan kepada orang ini. Subhanallah, ini kuasa Allah. Ini kuasa Allah, betul ini kaitan yang asyiqatu billah menjadi pelajaran. Ya Allah yang ini, lengopeni kawulane. Allah cinta pada kawulane sampai kawula sing maksiat ya diopeni, kawula sing ibadah ya diopeni. Niki sakit tresnane Allah datang umat. Maka kemarin saya sampaikan Allah itu mengharapkan kebaikan makhluk. Bukan Allah menyiksa makhluk, tapi dia sendiri yang membuat siksaan itu. Bukan Allah yang menyiksa manusia ketika dicemplung di neraka, tapi dia sendiri yang magang nyemplung neraka. Wabah wong umat mlebu swarga illa man aba. Wabah mlebu swarga kejaba wong sing bangkang. Ngono didone ra gelem eneng dalan lurus pilih menggok ya sakarepmu to. Kene lho yo dalan sing lurus iki kene. Lah kok malah belok ngiri dalan sing rekoso. Ya milih-milih kamu dhewe ya rasano dhewe. Padahal ngoten niku. Ya, maksudnya lagi kaitan dengan ketawakalan ada seorang yang ingin membuktikan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Para orang-orang hebat ini, para aulia ilah ini membuktikan moro ning gone guwa sing diperkirakan tidak akan pernah diambah manusia sama sekali,
munggah ning gunung ning gone gua sing ora eneng wong wing diperkirakan tidak akan pernah disinggahi oleh siapapun. Mlebu tenan pun ning jero gua. Ya Allah, kersane lagi lebu gua lho di ngono kok hutan niku daweres. Setelah hujan itu lebat, tiba-tiba ada gerombolan saudagar niki mara-mara kaya menggok ning gua sing ndelik niku. Padahal dipastikan saya akan membuktikan apa benar rezeki saya datangkan oleh Allah. Aku pengen bukti tenang. Boleh enggon sing dia kira-kira tidak dijumpai oleh siapapun. Oh, berangkat ning gone tempat situ, wes dipastikan aman dari orang. Pengen roh aku pakai mangan apa ora. Lho kersane Allah iki lho. Bareng dan terus seorang saudagar para pedagang niku yo menggok ning gua kono mah. Iku lho, koyo ana wong lek ana jero. Mentah wong iki gua sing ora kok disinggahi wong mosok ana wong eneng kalau nang jero. Mas cedeki di senteri lah iya eneng wong tenan lek ditakoni, Kang daleme pundi Kang? Mendel mawon. Kang, oh paham. Ya Allah, dia pengen bukti, aku jajal panganan tekon ndak ning mulutku iki lho. Tanpa saya bergerak apapun sampai apa ndak jajal, aku pengen buktine wa mamin dabatin fil ardi illa Allah rizqa tak buktekno tenan. Ditakoni mawon nenge sehingga saudagar ini paham ya Allah. Kira-kira anu lho Kang, sakit luwene lho wong iki. Lho langsung ngoten niku. Ketika ditanya ra gelem nyaur iki dia sudah pemikiran ya Allah, kira sakit luwene lho Kang. Sampai ra kuat omong Kang. Katine yang gawe yo luwe denggelmu kono. Wah kok bene kok. Aku pengen jajal Allah nekakno panganan tenan apa ora. Ya Allah, jual roti kan? Jual roti Kang. Ambilkan roti itu di tas itu. Ya ambilkan roti. Tuh Kang rotine Kang, dia ora ditampan. Wah, kira sakit luwene lho Kang iki, gak iso ngangkat tangan nompo. Wis dulangno Kang. Bareng didulangno tenan ibu. Cangkeme dhek digoweget untune sampai kira-kira ndak iso mlebu panganan. Jajal Allah lebokne ta napa ora panganan. Dijajal tenan sampai dijejel-jejel ini mboten kurang mengoy aku dhek geget untune. Ya Allah, saudagar pedagang ini paham ya Allah Kang. Kira-kira sakit luwene sampai cangkeme ngunci lho Kang. Engko yo pingkel-pingkel sakjane wong ngene iki. Geget untune oh disugel Kang. Lha sendok dijegol untune. Dilebokno panganan kudu mlebu panganane Kang. Ya Allah lekas dijure sendok aja dijegol cangkeme niki wau, aja dijegol untune ndamel sendok lah kok nggoyu pingkel-pingkel subhanallah. Betul kata Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya Allah, aku percaya tenan nek rezekiku teko tenan mbuh sebab apa sing nyekel Gusti Allah sebab tekone rezeki kula jenengan ada di genggaman Allah. Selama ada di genggaman Allah kula jenengan nyaman pokoknya, tidak ada yang dikhawatirkan kaitan dengan rezeki. Subhanallah. Aku ki anu lho Pak, kula niki pengen jajal jare Gusti Allah ki arep rezekine kawulane sing gremet ing bumi. Lah golek nggon sing kira-kira gak dijamak wong. Lah kok jenengan malah teko kene iki lho critane ya mbuh aku ya mbuh. Kok ya teko kene iki mang piye lah. Ini kan menunjukkan bahwa sebab rezeki dan sebab datangnya rezeki ada di genggaman Allah. Maka apapun sesuatu yang seolah tidak mungkin terjadi menjadi terjadi ketika itu menjadi sebab datangnya rezeki sesuatu. Masya Allah. Maka kata Hatim aral arzaq wal asbab kullaha biyadillah azza wa jalla. Ini bekal yang dia kendel melampah bagaimanapun dimanapun tanpa berbekal apapun. Yang keempat apa? Wa araqadu Allah nafi dan fi jami'adillah. Saya mengiktikadkan wa araqadu Allah ay hukmahu. Saya meyakini bahwa hukum Allah akan terus berjalan di seluruh bumi Allah. Hukum Allah tidak mungkin berhenti. Ning bumi Allah, hukum Allah tetap berjalan karepe aku hukume dina iki oleh panganan oleh rezeki ya tetap dijalakne ning ngendi nggon. Nek memang jatah rezekine ijek ya tetap dijalakne kalih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, inilah 4 bekal.
Mergo ndek yakin hukum Allah itu akan terus digerakkan di seluruh bumi Allah, dimanapun, kapanpun, walaupun saya ada dimanapun, tetap sanggup. Itu saya percaya kok. Andai saya itu orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur rezekiku piye? Lah kan bingung kok orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur rezekine piye? Enggak, sama. Di Jawa Timur juga bumi Allah, di Jawa Tengah juga bumi Allah, dan hukum Allah akan selalu terus mengalir, akan selalu berjalan dimanapun seluruh bumi Allah akan datang hukum ini akan lestari dimanapun. Yang artinya sesuatu yang akan menjadi hukum saya ditentukan Allah, saya sebagai apapun, Allah tetap melambaikan tangannya untuk memberikan sebab pulau penjenengan dimanapun berada di bumi Allah tetap pikantuk rezeki. Kadang-kadang wong ngene, aku lek mbok urip nyang kutho gak iso yo lha aja ngono to. Nek di logika wong tani ngene urip ning kutho ya nyambut gawe apa? Lingo ya ora iso apa-apa to, Bu. Lho, ngene-ngene bener tapi yo ndelalah upama jenengan ndelalah rabi oleh wong kutho tenan yo mbuh dalane lho, Bu, tetap oleh dalan rezeki. Dan inilah yang menjadi bekal. Sehingga ketika orang sudah punya prinsip yang seperti ini, tak pastikan rezeki tidak menjadi alasan untuk kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rezeki tidak akan menjadi awal sagilah anil ibadah bagi golongan. Ini sifat para aulia illah, asfatu billah fi kulli syai. Yang kedua apa? Yang kedua tadi adalah wal faqru ilallah fi kulli syai. Para wali-wali Allah selalu butuh Allah. Ora kok pengen ngomong pinter ngaji ra butuh Allah, aku wis pinter ora eneng, Bu. Marko pinter kaya apa wong iso ngaji tetep butuh Allah ora eneng sing ra butuh kabeh Allah Subhanahu wa taala. Selalu membutuhkan Allah dalam hal apapun. Tidak ada yang lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Urip kula jenengan ambekan ya butuh Allah. Langkah kaki butuh Allah, telinga mendengarkan butuh Allah, mata memandang butuh Allah, tangan bergerak butuh Allah. Segala sesuatu dia membutuhkan Allah. Yang ketiga apa? Warujuk ilallah fi kulli syai. Semuanya saya kembalikan pada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya milik Allah, akan kembali kepada Allah. Nah, inilah yang mengentengkan para ahlul hikmah atau ba'dul aulia, sehingga dia bisa menjadikan menjadikan rezeki tidak sebuah penghalang atau menjadi awaridus saghilah di dalam ibadahnya. Maka Bu jamaah yang dirahmati Allah, wong sing kados ngeten iki didhawuhaken karo Fudail bin Iyad rahimahullah, ahabun nas man istaghna anin nas. Ahabun nas utawi luweh demenakane menungso yaiku man wong istagna kang sumuge sapa man nganin nas sangka menungso. Jenengan kuwi seneng karo wong sing ora tau njaluk yang sampeyan. Dan cari Fudaliyat walam yasalhum sayan, dia tidak meminta sesuatu apapun. Wong kuwi sing disenengi duwe kanca, tapi kanca sampean gak tau njaluk ning sampean. Seneng sampean di kanca ngene. Aku di kanca iki jan aman tenan. Ora tau njaluk apa blas tenan. Gak butuh. Wa ghadun nasi ilaihim man ihtaja ilaihim. Yang paling membuat manusia itu benci kepada manusia lain yaitu orang yang selalu butuh karo jenengan. Dasar eneng mau panjaluk sumbangan naik karo sampean. Engko lagi roh SMS-nya tok gua sampe. Wegel lah pakan jaluk sumbangan ae wong iki. Mesti ngoten niku. Ya menungso ngoten iki. Menungso kuwi sing didemeni wong sing ora tau njaluk ndek diseneng. Wong sing paling gedeng menungso karo menungso liyane ya kuwi wong sing gawe njaluk ning dhek iku dibenci. Berbeda dengan wa ahabun nas ilallah, luweh demenakane menungso maring Allah man ihtaja ilaih, orang-orang yang butuh kepada Allah. Nah, Allah niku seneng karo wong sing gaene ndonga, mulane dawe wae diomongno sifatul auliya wal faqru ilallah fi kulli syai. Selalu butuh Allah. Menungso kan isane men ndonga, mesune menungso isane men ndonga, ora iso apa-apa, isane namung dongo lan dongo. Mulane Allah cinta pada hambanya mereka yang selalu meminta kepadanya. Ihtaja ilaihi wa sa'ala. Terus siapa yang dibenci Allah? Manusia benci Allah. Wa abghadun nasi ilaihi, dan manusia
manusia yang paling dibenci Allah adalah man istaghna anhu wa lam yas'alhu minhu syai'an. Yaiku wong sing sumuge karo Allah, wong sing gak tau ndedonga dhateng Allah Subhanahu wa taala. Gak gelem butuh Allah. Ya Allah wedi karo wong ngono. Ini kan menggambarkan bahwa sebetulnya kita tahu siapapun kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Mulane lek wis duwe kumandel karo Allah, mulane terus rumangsa butuhe mek ning Allah. Lek wis rumangsa kumandel Allah, butuhe ning Allah, akhirnya dia bisa kembali kepada Allah dalam segala apapun, kembalinya kepada Allah. Ya mungkin Allah kersane ini, mungkin ini yang terbaik untuk Allah kepada saya, mungkin seperti ini, mungkin sing apik yo ngene iki, sehingga subhanallah mereka akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga hati orang-orang yang seperti ini, sekali lagi saya sampaikan, wong niku ampun kumandel kalih Allah, maka dia akan membutuhkan segalanya hanya kepada Allah. Gak butuh menungso liya. Mulane sering kula matur, Nabi Ibrahim nalika dibong karo Raja Namrud, ditawani udan, ditawani malaikat, mboten butuh. Kula mek butuhe dhateng Allah tok. Sehingga sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena apa? Karena kedekatan Ibrahim pada Allah pada waktu itu, sehingga ketika Nabi Ibrahim dibong karo Raja Namrud, sama sekali tubuh Ibrahim tak tersentuh oleh api dan tak terbakar oleh api. Mergo napa? Mergo as-siqatu billah. Jemaah yang dirahmati Allah, monggo untuk kita bisa menanggulangi rezeki, tidak menjadi penghalang untuk bagaimana kita beribadah kepada Allah. Monggo as-siqatu billah wal faqru ilallah, ar-rujuk ilallah menjadi catatan dalam hidup kula panjenengan, agar kula panjenengan bisa mengatasi untuk di dalam rezeki, menjadikan sebab kula panjenengan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah sampun dalu sangat, mungkin di kesempatan yang lain kita masih melanjutkan nih bab rezeki ini, masih panjang lebar pembahasannya. Insyaallah di lain kesempatan kita akan lanjutkan kembali. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur pada kita semua, keluarga kita semua, yang sehingga kula sami saged nindakaken ibadah dhateng Allah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mudah-mudahan para leluhur dari Bu Etik dan Bu Sringatin dipun ngapura kali Allah sedaya kelepatan yang dipun tambah amal saenane, termasuk ahli kubur kula, ahli kubur panjenengan, nggih muga-muga dipun tampa kali Allah sedaya amal kesaenan dipun ngapura kelepatane, dan seluruh hajat daripada Bu Etik dan Bu Sringatin, khususnya umumnya kita semua yang hadir, muga-muga barokah yasin wa tahlil, barokah ngrungokne tausiah, senajan sing tausiah mek kula ngeten iki, muga-muga beto barokah beto manfaat kangge kula panjenengan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ya Allah ma'arham qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fid dinina wa dunyana wa kun lana sahiban safa fi safarina wa khalifatan fi ahlina ya Allah wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka ya Allah imanan daimah wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa badanan 'alal sabira wa waladan salihah ya Allah wa waladan salihah wa salihatan wa ilman nafi'a wa amalan maqbulan
wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran tawila wa bihusnil khatimah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa ahli tahir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Liqad hajatina wa hajatikum wa hajatiku ati hajatiku seringatin lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pekaten semanten ingkang saged tulaturaken kirang langkung pangapunten. Akhir kalamballahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.